Udah tahu dia deket sama orang lain. Udah tahu dia tuh suka sama orang lain. Tapi masih aja tetap suka, tetap mau bertahan, tetap sayang. Mau sampai kapan? Repot kan? Tes. 1, 2, 3, tes. Oke. Halo semuanya, selamat datang di sesi Sabtu Rindu yang pertama ini, yang akan membahas hal yang berbeda dari pembahasan di podcast atau video sebelumnya. Khusus tentang Sabtu Rindu, kita bakal bahas tentang mungkin bisa dibilang tentang hati. Oke, lanjut aja. Di pembahasan yang pertama ini sebenarnya udah banyak banget yang request ke aku, entah itu lewat DM, di akun aku di Avokadiba juga, ada juga yang di Diba ZHRR itu, dan ada juga yang di WhatsApp. Tolong dong coba dibahas tentang ini. Dan kebetulan aku juga ya bisa dibilang mungkin sedang merasakan juga sih. Jadi curhat deh. Jadi pembahasan kali ini tuh tentang cinta dalam diam, atau ya bisa dibilang kagum dalam diam juga. Kalian pernah gak sih? Ya pasti pernah dong. Mungkin juga ada yang pernah merasakan atau yang sedang merasakan. Mungkin semoga bisa mewakili isi hati kalian atau kata-kata yang gak bisa kalian ungkapkan. Kalian pernah gak kagum sama seseorang, tapi kalian tuh tahu atau kalian tuh suka sama seseorang, tapi di saat itu kalian juga tahu kalau dia tuh lagi dekat sama orang lain, atau bahkan sedang menjalin hubungan dengan orang lain yang meskipun itu belum serius, tapi ya tetap aja kan dia udah ada yang punya. Jadi harapan kalian tuh udah pupus duluan, udah pesimis duluan gitu bawaannya. Apalagi kalau misalkan dia lagi dekat sama seorang ya, meskipun ya belum punya hubungan juga, tapi kalian tuh ngerasa kalau insecure aja gitu rasanya, sepaket sama overthinking ya, pasti. Apalagi perempuan pasti suka ngerasain kayak gitu kan. Belum lagi kalau orangnya tuh ya memang baik, humble, ramah, perhatian ke semua orang. Tapi karena perasaan kita yang berlebihan, kita tuh jadi ngerasa kalau ya udah dia tuh cuman ngespesialin tuh kita aja, cuman ngekhususin kita aja. Padahal dia memang seperti itu ke semua orang, bukan hanya ke kita. Karena perasaan kita itu, kita jadi ngerasa kayak dibedakan gitu dari orang lain. Padahal ya sama aja. Berat gak sih rasanya? Pasti ya. Apalagi kalau misalkan lagi kangen tapi gak bisa ngungkapin. Ya meskipun gak jarang ketemu atau baru akhir-akhir ini ketemu, atau mungkin ada yang belum pernah ketemu sama sekali lagi, tapi ya pasti kangen dong. Meskipun kalian juga masih menjaga komunikasi, tapi tetap aja pengen ngungkapin. Mau bilang gengsi, takut dia gak suka balik sama kita atau gak kangen balik sama kita, atau takut kalau atmosfer dan suasananya jadi jauh berbeda dari sebelumnya. Ya canggung misalnya. Atau mungkin kalian takut kalau doi jadi ngejauh karena kalian bilang hal itu. Atau sebenarnya juga doi itu udah sadar kalau sebenarnya kita tuh nyimpan perasaan khusus buat dia. Perasaan yang lebih dari sekedar nyaman, aman, dan sayang. Ya, cinta mungkin. Sebenarnya mungkin doi udah tahu kalau kita ngerasain itu. Cuman dia gak terlalu memusingkan hal itu, dia gak mau terlalu memikirkan hal itu, karena dia takut kalau kamu semakin sayang sama dia, semakin nyaman sama dia, sedangkan dia gak ada perasaan apa-apa buat kamu. Ya mungkin hanya sebatas
pertemanan, sahabat, atau nggak dianggap sama sekali. Entahlah, ya tapi jangan spesimis itu sih. Dan juga kalau misalkan saran aku nih ya, kalau misalkan kalian memang suka sama dia atau beneran nyaman sama dia atau sayang, itu hak kalian sih mau ngungkapin atau enggak, mau tetap diam atau suatu saat berhenti bungkam, itu hak kalian, itu terserah sama kalian. Dan soal jawaban, ya kita gak bisa maksain. Kita harus tetap lapang dada dan ikhlas nerima apapun jawaban dia, apapun konsekuensinya. Entah itu keadaan yang berubah atau suasana kalian jadi canggung. Ya memang seperti itu resikonya. Resiko dari mencintai dalam diam. Gak enak kan pasti rasanya. Ya memang beginilah. Tapi kalau misalkan memang kalian benar-benar udah gak bisa lagi terus-terusan buat nutupin, ya gak ada salahnya juga buat bilang. Terlepas dari kalian itu mungkin perempuan, ya gak ada salahnya buat mencoba. Kan kita gak pernah tahu. Ya siapa tahu kalau misalkan kalian beruntung, doi juga diam-diam ternyata suka sama kalian dan nyimpen perasaan yang sama juga. Nah kan dapat door prize. Emangnya undian ya. Ya pokoknya apapun yang terjadi, kalian harus tetap ikhlas nerima dan lapang dada. Oke? Kayaknya segini dulu deh, karena aku ngerekamnya juga. Ini sebenarnya jam 15.22 siang dan keadaan rumah tuh lagi alhamdulillah gak terlalu ramai. Jadi aku bisa lebih leluasa buat ngerekam. So, sampai jumpa lagi. Maaf kalau sekarang terlalu singkat dari episode sebelumnya, karena ya pembahasannya cukup membuat aku terlarut gitu. Kalau lama-lama nanti malah jadi kepikiran lagi. Ya udah, semoga bisa mewakili isi hati kalian ya, atau semoga bisa bikin kalian lebih merasa tenang karena udah bisa tersampaikan lewat kata-kata yang aku rangkai ini, lewat kalimat-kalimat yang aku sampaikan ke kalian. Oke, selamat malam minggu. Sebenarnya ini harusnya diuploadnya kemarin, tapi ya karena aku ada suatu acara, jadi ya aku gak bisa ngupload kemarin. Tapi tetap aja sesi ini masih di sesi Sabtu Rindu, meskipun diuploadnya di malam minggu. Gak apa-apa ya, Sabtu Minggu Rindu juga gak apa-apa sih, 2 hari. Bonus aja, anggap aja kayak gitu. Oke, so bye. See you on my next video or my podcast. Apa sih, Diva jangan ngomong bahasa Inggris deh. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Ingat, jangan terlalu overthinking ya. Dan jangan terlalu pesimis. Kalau memang sayang, ungkapin aja. Daripada nanti menyesal kan, karena kita gak tahu responnya apa. So, semangat semuanya. Selamat malam minggu. Dan malam Sabtu juga. Yaudah, bye.